Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Fiandia Zahra dengan NIM 210901241401115. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait materi Cargo Handling Equipment untuk menuntaskan tugas perlengkapan kapal kelas D dari Teknik Perkapalan Angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Kita langsung masuk ke materinya. Baik, jadi apa sih fungsi utama dari cargo handling equipment? Nah, jadi ada beberapa fungsi utama dari cargo handling equipment. Yang pertama yaitu adalah loading atau unloading, yang dimana artinya adalah bongkar muat. Yang kedua adalah shifting atau pemindahan. Yang ketiga adalah safety atau keamanan. Jadi masing-masing dari fungsi utama ini tentu saja sangat bermanfaat demi kelancaran ketika alat-alat yang digunakan di cargo handling equipment ini beroperasi. Selanjutnya, apa sih perbedaan alat antara shipboard equipment dan juga shore-based equipment? Jadi shipboard equipment itu adalah alat yang ditempatkan atau ada di kapal gitu. Jadi alat itu lebih kecil dan juga kapasitas angkat beratnya itu lebih kecil juga. Kemudian dia dirancang supaya kapal itu bisa mandiri saat bongkar muat, terutama di pelabuhan kecil yang tidak punya fasilitas besar. Dan yang ketiga adalah fleksibilitas terbatas karena ruang di kapal itu kan cukup sempit ya. Jadi alat ini juga memiliki fleksibilitas atau pergerakan itu cukup sempit gitu. Kemudian untuk shore-based equipment, dia ini memiliki alat besar dan juga lebih bertenaga dan bisa melayani kapal-kapal yang berlabuh itu dalam waktu yang cukup singkat. Itulah kenapa kapasitas atau kekuatan dari si shore-based equipment ini juga lebih besar ketimbang shipboard equipment. Dan shore-based equipment bisa menjangkau area luas dan lebih stabil karena dipasang di darat. Nah, dari cargo handling equipment ini, saya akan membahas 3 alat yang pastinya masing-masing alat ini memiliki perbedaan dan juga memiliki bentuk dan juga ciri khas yang berbeda. Kita langsung masuk ke alat yang pertama, yaitu crane. Jadi crane di kapal kargo adalah alat bongkar muat yang dipasang permanen di kapal untuk mengangkat, menurunkan, atau memindahkan muatan. Crane ini bekerja dengan tenaga hidrolik, listrik, atau kombinasi keduanya, dan menjadi salah satu perlengkapan penting agar kapal dapat melakukan self-loading atau unloading tanpa harus bergantung penuh pada fasilitas pelabuhan. Nah, jadi ini adalah contoh dari crane sendiri, di mana crane ini memiliki bagian-bagian utama. Kita akan bahas satu-satu dari fungsi-fungsinya. Dimulai dari bridge girder, yaitu balok utama yang menjadi jalur bagi troli untuk bergerak ke kiri dan ke kanan menopang beban yang diangkat oleh hoist. Yang kedua adalah runway beam, balok yang menjadi landasan bagi bridge karena bergerak sepanjang area kerja. Yang ketiga adalah runway rail atau rel tempat roda berjalan di atas runway beam. Yang keempat ada entroke atau struktur di ujung bridge girder yang menampung roda penggerak untuk pergerakan longitudinal atau maju mundur. Yang kelima adalah entroke bumper atau penahan benturan di ujung lintasan agar crane tidak menabrak struktur ujung rel. Yang selanjutnya adalah hoist atau komponen utama untuk mengangkat atau menurunkan beban menggunakan motor pengangkat dan wire rope. Nah, jadi wire rope sendiri itu adalah tali baja yang menghubungkan hoist dengan hook block atau untuk mengangkat beban yang berat gitu. Selanjutnya hook block itu atau kaitnya itu adalah pengait beban yang dipasang di ujung wire rope untuk mengangkat atau mencengkram barang yang akan diangkat gitu. Selanjutnya adalah pendant atau conductor track. Dia itu adalah jalur tempat kabel atau konduktor bergerak mengikuti si trolinya. Selanjutnya adalah pendant veston atau troli veston. Nah, jadi sistem kabel yang menggantung di rel khusus agar kabel dapat bergerak mengikuti troli tanpa kusut. Selanjutnya adalah bridge drive atau mekanisme di mana penggerak utama yang membuat seluruh jembatan atau si bridge-nya itu bergerak di sepanjang runway. Yang selanjutnya adalah bridge drive wheel, itu roda penggerak yang menggerakkan bridge crane di sepanjang rel. Selanjutnya itu ada bridge idle wheel, di mana ini ya bridge idle wheel yang sebelah sini, di mana ini adalah roda bebas gitu. Jadi dia tuh tidak digerakkan motor, tapi dia berfungsi menyeimbangkan dan menopang beban di sisi lain bridge. Selanjutnya ada trolley frame atau rangka tempat hoist dipasang dan bergerak melintasi bridge girder atau gerakan itu lateral gitu. Terus selanjutnya ini ada hook. Hook ini adalah pengait utama yang digunakan untuk menahan atau mengangkat beban gitu. Selanjutnya ada panel, di mana panel ini adalah kontak kontrol yang berisi sistem kelistrikan dan pengaman crane. Yang selanjutnya ada downshock konduktor atau rel konduktor listrik yang memberikan suplai daya ke sistem crane sepanjang lintasan. Lalu ada pendant atau kontrol pendant, di mana kontrol pendant ini adalah alat kontrol manual yang digunakan operator untuk menggerakkan crane naik turun ke kiri kemudian ke kanan gitu. Jadi dia adalah alat kontrolnya gitu dari si crane itu. Kemudian radio kontrol, yaitu pengendalian kabel atau dia itu bisa dikendalikan tanpa kabel yang memungkinkan operator itu mengontrol crane dari jarak jauh. Jadi kesimpulan dari keseluruhan alat ini adalah si bridge-nya itu
Si yang kuning ini, si bridge-nya ini adalah dia itu untuk bergerak maju mundur di sepanjang runway. Nah, untuk trolinya sendiri, dia itu bergerak ke kiri atau ke kanan di atas bridge yang ini troli. Selanjutnya untuk hoist-nya itu adalah bergerak vertikal untuk mengangkat atau menurunkan beban. Hoist-nya. Oke, kita next. Nah, jadi selanjutnya kita akan ke alat yang kedua, yaitu adalah derrick. Jadi derrick itu adalah alat angkat tradisional yang dipasang di kapal kargo, terdiri dari sebuah tiang dan lengan atau yang disebut boom yang digerakkan dengan sistem kabel baja dan winch. Fungsinya untuk mengangkat, menurunkan, dan juga memindahkan muatan dari dermaga ke kapal atau sebaliknya gitu. Jadi sebelum kren modern itu ada atau banyak dipakai, derrick ini adalah perlengkapan utama di kapal kargo untuk bongkar muat. Oke, jadi ini adalah bagian utama dari derrick ya. Ini adalah contoh dari derrick. Kita akan bahas pertama itu dari mast atau si tiang vertikalnya. Yang ini ya. Jadi tiang vertikal ini adalah dia yang menjadi penopang keseluruhan struktur derrick dan juga dia yang menahan beban dan gaya dari lengan pengangkat atau boom atau derrick head ya, lengan pengangkatnya. Selanjutnya ada derrick boom atau derrick head gitu ya. Derrick head di sini ya. Dia itu adalah lengan miring yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan beban ya. Jadi ujungnya itu dihubungkan ke tali pengangkat nih, tali-tali di sini. Nah, kemudian ada derrick heel, yaitu dia titik bawah boom yang dihubungkan ke dasar mast melalui engsel atau pivot. Nah, titik ini tuh memungkinkan boom bergerak naik turun gitu ya. Selanjutnya adalah monkey face yang di sini ya. Monkey face ini dia itu adalah dudukan atau sambungan di bagian atas dari heel gitu. Jadi dia ini tempat si boom itu untuk berputar dan ditopang oleh pin atau poros. Selanjutnya ada topping lift. Nih yang kabel ini. Dia itu adalah tali atau kawat baja yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan posisi boom, yaitu untuk mengatur sudut kemiringannya. Oke, selanjutnya ada spider band, itu cincin pengikat di sekitar mas, tempat mengaitkan tali-tali penahan atau guys ya agar emas itu tetap stabil gitu. Kemudian ada gaya pendant yaitu tali pendek dari spider band menuju gaya lain utama. Fungsinya itu biar untuk menyalurkan gaya dari boom ke gaya gitu. Kemudian si gayanya sendiri di sini itu adalah tali baja yang menahan boom agar dia itu nggak bergerak ke samping gitu. Jadi biasanya ada dua atau lebih kabel guy untuk menjaga keseimbangan lateral. Selanjutnya adalah preventer guy atau tali tambahan pengaman yang mencegah boom bergerak terlalu jauh atau jatuh kalau guy utamanya gagal. Selanjutnya adalah whip atau runner ya di sini. Dia ini adalah tali pengangkat utama yang melewati head block gitu. Jadi biasanya dipakai untuk mengangkat atau menurunkan beban gitu. Biasanya dia digerakin sama winch. Selanjutnya adalah mas headlock yang di atas ini. Dia ini adalah katrol yang dipasang di puncak mas untuk mengarahkan tali topping lift ya. Jadi dia itu yang mengatur kemiringan boom. Selanjutnya ada headblock. Dia ini adalah di sini katrol yang di ujung boom yang digunakan untuk mengubah arah tali pengangkat atau beban gitu. Selanjutnya adalah lead block yang di bawah sini. Dia adalah katrol tambahan di dasar mas atau dek kapal yang membantu mengubah arah tali pengangkat menuju winch atau penggulung tali. Yang terakhir adalah heel block, di mana dia adalah katrol di dekat pangkal boom atau di dekat derrick heel yang membantu mengatur tali pengangkat agar berjalan dengan sudut yang sesuai. Jadi fungsi dari keseluruhannya si mas ini, si tiang ini adalah untuk menopang keseluruhan struktur, boom atau derrick head. Di sini dia adalah untuk mengangkat beban dengan sudut tertentu. Lalu guys dan preventer di sini dia adalah untuk menjaga kestabilan boom. Lalu topping lift si kabel ini dia adalah untuk mengatur posisi atau sudut boom. Blocks atau katrolnya dia adalah untuk mengubah arah gaya tali untuk efisiensi angkat, dan yang terakhir adalah whip atau runner dia untuk melakukan proses angkat turun beban gitu. Jadi di sini saya mau menunjukkan cara pengoperasiannya dari si klien sendiri, kemudian dari Derek tuh kayak gimana gitu. Jadi di sini kita buka videonya. Ini adalah contoh operasi dari klien gitu. Oke, jadi gitu ya cara pengoperasian dari crane salah satu contohnya. Terus kita lihat cara pengoperasian dari si Dereknya gitu. Lihat sini.
Oke, jadi itu ya perbedaan dari cara pengoperasian antara crane dan juga derrick gitu. Jadi memang untuk crane sendiri dia biasanya lebih modern ketimbang derrick. Oke, selanjutnya kita masuk ke perbedaannya nih. Jadi setelah lihat video tadi, kita bisa lihat jadi ada beberapa perbedaan antara crane kapal dengan derrick kapal ya. Mulai dari cara penggerakannya, kemudian fleksibilitasnya, kapasitas angkatnya, kecepatan bongkar muatnya, pengoperasian, serta kelebihan dan kekurangannya. Gitu. Jadi kalau dari crane tadi kan kita lihat dia itu pakai sistem hidrolik gitu atau elektrik. Sedangkan untuk derrick sendiri dia masih pakai winch dan juga kabel baja. Selanjutnya untuk fleksibilitas gerak juga untuk crane itu dia bisa berputar 360 derajat tergantung pengoperasiannya. Tapi kalau derrick sendiri dia itu bergantung sama posisi boom dan juga gairoknya. Untuk kapasitas angkatnya juga pastinya crane itu bisa mengangkut lebih banyak atau lebih berat ketimbang dengan derrick. Gitu. Selanjutnya untuk kecepatan bongkar muat untuk crane sendiri dia bisa lebih cepat karena dia itu fleksibilitas geraknya juga lebih bisa lebih lebih bisa berputar 360 derajat ketimbang derrick yang dia itu biasanya pakai tenaga manusia gitu. Dan untuk crane sendiri kan tadi dijelasin untuk pengoperasian itu dia bisa pakai remote ya, atau kabin, sedangkan untuk derrick sendiri dia masih pakai pengaturan kabel dan winch secara manual. Dan untuk kelebihan kekurangannya, crane sendiri bisa lebih cepat, efisien, gitu. Sedangkan untuk derrick sendiri lebih sederhana gitu, belum belum modern dan juga untuk pelabuhan-pelabuhan yang besar itu masih kurang pas kalau misal pakai derrick. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri pastinya crane itu dia lebih mahal dan juga perawatannya itu lebih rumit ketimbang derrick yang dia tuh tradisional gitu. Contoh-contoh kapalnya juga isinya ada untuk crane itu ada kapal kargo modern, kapal peti kemas, multipurpose, dan vessel. Sedangkan untuk derrick sendiri dia contoh kapal itu adalah kapal general cargo lama dan juga heavy lift vessel tradisional. Oke, kita lanjut ke hatch cover gitu. Jadi hatch cover adalah penutup palka muatan di kapal kargo. Fungsinya itu dia untuk menutup ruang kargo supaya muatan di dalamnya bisa terlindungi dari air laut, terlindungi dari cuaca, gitu, air hujan, matahari dan sebagainya. Jadi hatch cover ini termasuk bagian vital dalam sistem cargo handling karena dia itu menjaga keselamatan muatan dan stabilitas kapal. Kita masuk ke bagian-bagian dari hatch cover. Yang pertama itu ada quick acting plates yang ini. Di sini dia itu adalah pengunci cepat yang menahan hatch cover pada posisi tertutup supaya tetap kedap air. Jadi bisa dikunci dan dibuka dengan cepat tanpa alat tambahan gitu. Kemudian yang selanjutnya ada rack and pinion drive sebelah sini. Yaitu adalah sistem roda gigi atau gear yang biasa digunakan untuk menggerakkan panel secara mekanis di sepanjang rel. Biasanya dia digerakkan oleh motor atau sistem hidrolik gitu. Selanjutnya ada optional hydraulic cleats di sini. Dia ini adalah pengunci atau cleat tambahan yang bekerja dengan sistem hidrolik untuk memastikan tekanan penutupan yang kuat dan seragam. Selanjutnya adalah hydraulic pot lift. Sebelah sini hydraulic pot lift, dia itu adalah sistem pengangkat hidrolik yang sedikit mengangkat panel hatch cover sebelum digeser atau sebelum di rolling gitu. Jadi hal ini tuh bisa mengurangi gesekan antar panel dan juga rel gitu. Selanjutnya adalah stowage rail atau detachable if required. Jadi rel tempat hatch cover disimpan atau digeser ketika palka dibuka gitu. Jadi dia itu bisa dilepas kalau diperluin. Misalnya untuk ruang tambahan di deck gitu. Selanjutnya adalah wheel box ini. Dia itu adalah rumah atau wadah tempat roda dipasang pada bagian bawah panel hatch cover. Gitu. Jadi dia ada di bagian bawah panel. Yang terakhir itu adalah yang terakhir itu adalah self-engaging working transfer cross joint atau sistem penguncian otomatis yang bekerja pada sambungan melintang antar dua panel hatch cover gitu. Jadi antar dua panel hatch cover. Jadi saat dua panel hatch cover itu bertemu di bagian tengah palka atau di garis sambungan melintang, ini, dia itu bisa mengunci sendiri gitu secara otomatis tanpa perlu operator menurunkan atau memutar kunci secara manual. Nah, jadi ketika panel panel close itu dia itu menunjukkan posisi hatch cover itu tertutup rapat. Jadi dia itu melindungi muatan dari air laut, terus dari cuaca dan dari kerusakan itu. Terus untuk panel raise and roll open, dia itu menunjukkan posisi panel saat dibuka atau saat panel itu diangkat tuh. Terus dia digeser ke samping di atas rail atau di stowage rail gitu. Nah, biar lebih jelas lagi mungkin saya akan tunjukkan gimana sih pengoperasian hatch cover gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini, ini adalah contoh videonya. Ini adalah ketika si hatch cover dia menutup gitu ya.
Oke, jadi itu adalah contoh pengoperasian dari hatch cover itu. Jadi gimana dia menutup, bagaimana dia membuka. Jadi semua sistemnya itu beroperasi di sini. Gitu. Oke. Selanjutnya apa sih fungsi utama dari si hatch cover itu gitu. Jadi sebenarnya hatch cover ini pada umumnya itu untuk melindungi muatan gitu. Jadi misal dia membawa muatan contoh batu bara gitu. Kalau misal dia nggak ditutup atau dia nggak ada pelindungnya gitu, misal dia kehujanan atau dia terlalu panas kena sinar matahari gitu, bisa-bisa dia tuh terbakar gitu. Jadi si hedge cover ini memang fungsi utamanya adalah untuk melindungi muatan dan juga menjaga keselamatan kapal gitu, supaya ketika pesawat tertutup rapat, air yang masuk itu nggak mengganggu stabilitas. Terus yang ketiga adalah mendukung proses bongkar muat, yang dimana itu dapat dibuka untuk akses crane atau forklift saat loading dan unloading. Dan yang terakhir adalah mencegah kehilangan muatan. Jadi dia itu bisa melindungi kargo dari pencurian atau kerusakan selama pelayaran. Tuh. Baik. Uh, Efficient in lifting, reliable in handling, productive in shipping. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah melihat video ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan pengetahuan dan juga wawasan yang baru untuk rekan-rekan semua. Kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada yang salah atau bila ada yang kurang mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.